Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bisa Jadi Horor. Kali ini saya ditemani Mas Jarwo. Kali ini kita akan berbicara tentang pengalaman Mas Jarwo mungkin ya Mas, yang dulu pernah merantau di Kalimantan. Di sana tepatnya di tengah hutan kayak gitu ya Mas. Di tengah hutan. Di tengah hutan Mas Jarwo ini ya sering mengalami kejadian-kejadian ganjil lah ya Mas, dari hal-hal yang nggak kelihatan. Enggak sering lagi, hampir setiap hari Mas. Hampir setiap hari malah ya. Monggo gimana Mas? Maksudnya cerita apa aja sih yang udah pernah terjadi kayak gitu di sana gitu? Sebenarnya kalau kejadian-kejadian seperti itu ada banyak sih Mas. Ya, mungkin Mas Jarwo bisa satu persatu lah, bisa kejadiannya diceritain buat teman-teman. Iya. Kita mulai dari kejadian yang malam hari ya Mas ya. Kalau di sana yang saya ini Mas, kalau setiap malam itu ada bunyi kayak orang berjalan di atap. Di atap rumah kayak gitu. Iya, ya? di atap rumah. Itu bunyinya maksudnya bunyi kan kucing kayak gitu kan kadang bunyi juga itu Mas. Iya, itu kayak orang jalan cuma karena jalan di atas. Ini Mas, seng. Jadi kan bunyinya seng kayak gitu ya Mas. Jelas sekali. Ya, terus enggak cuma itu aja, terus kalau misalnya kita tidur itu ada yang narik selimut. Selimutnya ditarik perlahan kayak gitu ya. Terus ada lagi ini Mas. Terus ada lagi kayak tembok itu kayak ada yang ini Mas, ada yang mukulin. Bunyinya dong dung dang dung dong dung itu. Jadi kayak dipukul orang kayak gitu. Iya, berarti. kayak dipukulin itu temboknya. Berarti banyak emang itu hampir setiap malam Mas Jarwo di situ. Itu hampir setiap malam. Kalau awalnya kalau saya sendiri takut Mas. Tapi karena udah terbiasa jadi udah terbiasa lah ya Mas. Karena ya mau nggak mau kan ya, namanya cari nafkah kan. Gimana lagi Mas, jauh-jauh kan dari Jawa ke Kalimantan, niatnya mau kerja, ada kejadian seperti itu, takut nggak takut ya udah. Benar. Terus apalagi Mas mungkin yang kejadian-kejadian yang pernah dialami di situ kayak gitu? Itu kejadian yang menurut saya ini ganjil ya Mas ya. Kita lagi kumpul tuh mau habis maghrib itu. Ada orang 6 itu. Pertama itu ada orang ketawa. Ketawa cewek apa? Cewek Mas. Suaranya cewek ketawa. Terus pertama kita nggak kan? Iya. Mungkin ada nada dering dari HP atau apa kan? Benar. Karena sering banget ya di tahun-tahun itu. Itu tahun berapa sih Mas maksudnya? Kalau boleh tahu? Sekitar tahun 2012 kalau nggak 2013 lah. Udah cukup lama. Iyalah Mas, berarti masih ringtone kayak gitu kan masih tren ya? Iya, masih tren. Masih tren masa itu. Udah gitu bunyi lagi Mas. Nah, bunyi lagi. Pas bunyi yang kedua kalinya itu udah ada merinding-merinding gitu Mas. Oh iya. Bunyi lagi yang ketiga kalinya. Ya karena saya orangnya penakut kan Mas ya. Saya lari. Kalau yang teman-teman saya sih orangnya dia kan nggak penakut, malah didatengin tuh. Berarti bunyi sumber suaranya itu dari kamar mandi. Kan kita duduknya dekat kamar mandi. Biasa kalau habis kerja kan kita duduk-duduk. Iya benar lah, gitu kan. nongkrong kayak gitu ya. Habis itu kan karena teman saya itu saking beraninya, dia memutuskan untuk malam itu tidur di sebelah kamar mandi itu. Nah, sebelum dia tidur itu dia bikin teh. Teh cuma kalau di sana bikin tehnya nggak pakai gelas Mas, pakainya gayung. Gayung diapain itu Mas? Ya maksudnya kita biasanya kalau bikin teh itu kan pakainya gelas, dia pakai gayung Mas. Oh segayung kayak gitu maksudnya? Gayung itu. Katanya biar nggak warawiri ya Mas? Iya nggak warawiri gitu. Iya benar. Dia tidur, udah tidur itu dia nggak pakai celana, nggak pakai baju Mas. Telanjang cuma pakai celana dalam. Oh celana dalam. Dia tidur, udah kita juga ikut tidur. Kita itu dikagetkan dengan teman saya itu yang tidur di depan kamar mandi itu. Dia bangun itu. Tahu nggak kenapa Mas? Kenapa? Jadi si teh itu disiramin sama teman saya. Teh yang satu gayung itu tadi disiramin ke
orang yang bikin itu. Iya. Posisi berarti dia udah tidur kayak gitu ya. Udah tidur. Disiramin. Udah. Nah, itu setelah kejadian itu tuh udah nggak ada yang berani tidur dekat situ lagi. Termasuk saya tidurnya kan sebelah situ, cuma agak jauhan sih Mas. Iya. Kalau Nggak saya deket sih banget lah ya. kejadiannya cuma itu Mas, paling ditarik selimutnya, terus kalau misalnya saya tidurnya itu bisa digeser. Cuma sih gesernya nggak terlalu jauh sih. Tapi apa ya Mas Jarwo sendiri waktu apa ya selimutnya dia itu kerasa nggak Mas? Kerasa takut Mas. Iya karena tahu juga sih ya. Iya. Iya kerasa lah. Masa mau cerita orang kerasa. Tapi sebisa mungkin ya gimana saya bisa Menahan takut ya gitu. menahan takut itu. Saya kalau tidur di sana kan ini Mas, setiap malam pakai handset. Jadi saya kerasin suaranya biar nggak denger apa-apa. Oke, itu biar nyaman ya Mas ya. Terus apa lagi Mas mungkin Itu sih kalau kejadian yang malam itu belum apa-apa dibanding kejadian. itu berarti masih awal-awal ya, baru-baru itu datang awal-awal. mungkin. Cuma ini teman saya yang ini Mas, kejadian yang masih waktu malam lah. Jadi dia tidur kan di dalam. Iya. Dia bangun pagi-pagi. Iya. Tahu-tahu udah di atas sepiteng. Berarti di luar rumah kayak gitu. Iya, udah di luar rumah. Jadi dipindah lah Mas. Tapi si orangnya ini nggak sadar-sadar itu udah bangun kayak gitu udah. Iya, sadar udah bangun, tapi kok bangunnya itu udah di atas sepiteng. Terus yang lainnya itu responnya gimana Mas? Maksudnya kayak Mas Jarwo sendiri dan Ya takut lah Mas kalau saya kan orangnya penakut. untung maksudnya masih di sekitar ini ya Mas, masih di sekitar kontrakan lah ya. Iya. Di sekitar kontrakan, kalau dipindahin di hutan kan malah lebih ngeri lagi kan Takut mungkin lagi Mas kalau di sana Mas. Terus apa lagi Mas, mungkin teman-teman Mas Jarwo yang apa ya, yang lain kayak gitu kan pasti ngalamin juga kan Mas, nggak cuman 1-2 kan. Ya Hampir semua nggak kalau sih? temen aku sih sering. Temen aku sering banyak lah ngalamin. Kalau misalnya ini kalau mau maghrib ini Mas, pintu kan biasanya buka ya. Iya. Kalau nggak langsung ditutup itu bisa nutup sendiri. Jadi kayak ada yang nutup ya Ada gitu yang ya. nutup gitu. Terus kan ini apa, mungkin teman-teman belum tahu karena Mas Jarwo ini intinya kerja di tengah hutan kayak gitu ya Mas. Iya. Di tengah hutan di Kalimantan lah. Terus banyak kejadian-kejadian yang emang nggak diinginkan ya Mas, sebenarnya kan nggak diinginkan kan. Tapi ya emang kejadian dan emang niatnya kan mencari apa ya, mencari nafkah lah untuk keluarga Niatnya gitu. kerja. Terus kalau kejadian kayak gitu ya Mas sendiri kan di hutan kan, maksudnya aku juga udah pernah dengar kalau katanya sih, ini katanya dan dengar-dengar dari internet lah, dari YouTube lah, kalau di sana tuh teror kayak gitu tuh nggak cuman malam kayak gitu loh. Iya, kalau Siang pun pernah Mas Jarwo. Iya, di sana itu ya boleh dikatakan itu hantunya lah ya. Nggak kenal siang dan malam Mas ini. Beda sama Jawa itu. Kalau di sana itu siang malam Mas gitu. Sama aja kayak gitu Mas Sama gangguannya aja, gitu. Kalau siang sih nggak Ekstrim malam iya, mungkin ya. Nggak maksudnya cuma menampakkan diri lah, nggak ada gangguan. Tapi menampakkan diri malah kalau siang kayak gitu Mas. Kalau siang iya menampakkan diri. Terus mungkin wujudnya kayak itu yang Mas Jarwo pernah lihat atau temennya kayak gitu. Kalau aku sih yang lihat sih ya kayak orang biasa. Oh. Kayak orang biasa lagi jalan. Tapi itu Kak siang hari gitu loh Mas. Siang hari panas-panas ya. Orang kita aja kalau panas neduh kan ya. Iya benar. Dia neduh Mas, setan nggak kenal panas Mas. Lah terus taunya kalau itu maksudnya perbedaannya loh Mas. Maksudnya antara manusianya sendiri kayak gitu atau warga lokal lah mungkin sama si hantunya itu gimana Mas? Kalau di ya katanya sih kalau nggak ada apanya ini ya yang di bawah hidung inilah katanya itu ya jelmaan gitu. kalau waktu itu saya nggak bisa membedakan sih Mas, karena yang pernah saya lihat itu kayak orang biasa lah Mas. Nggak kayak orang Dayak yang pakai ini pakai itu, enggak. Yang aku lihat itu kayak orang biasa. Iya maksudnya Mas Jarwo sendiri apa ya, taunya kalau itu hantu kayak gitu Ya yang nggak normal dari orang iya itu. Maksudnya kalau orang itu kan maksudnya jalan ya jalannya beda ya gitu. Karena gini sih Mas, saya lihatnya itu agak jauh. Jadi samar-samar, tapi saya feelingnya itu bukan orang gitu. Tapi teman Mas Jarwo juga sering kayak gitu. Sering Mas. Di situ apa kayak pemukiman deket apa enggak sih Mas? Apanya, apa Mas? emang
di tempat itu yang Mas Jarwo kerja itu? Kalau pemukiman jauh Mas. Oh, berarti emang benar-benar kayak Mas Jarwo sama orang-orang situ aja kayak gitu. Iya. Maksudnya yang tim lah ya, tim kerjanya Kalau kayak gitu dari aja gitu. awal kita buat itu ya itu pembukaan lahan baru Mas. Jadi terus dibikin rumah buat para pekerja-pekerja itu. Gitu. Jadi kalau ada orang pun selain dari timnya Mas Jarwo, kemungkinan besar karena Mas Jarwo nganggapnya itu bukan orang karena emang pemukimannya jauh kayak gitu Iya, kan. nggak ada pemukiman Iya, di situ. makanya kayak kok ada orang kayak gitu kan maksudnya kan. Kalau teman kita sendiri kan pasti kita kenal ya. Iya, Pasti kita benar-benar. nyapa, "Iya mau kemana?" kan Iya, gitu Mas. benar. Gitu. Karena emang jauh. Terus Mas Jarwo sendiri di sana berapa lama Mas? Maksudnya ngerantau itu kurang lebih lah. Kalau aku sih nggak pernah lama-lama banget sih Mas, paling lama 4 bulan pulang. Ntar berangkat lagi. Dan itu selama 4 bulan berarti ada terus kayak gitu dari gangguan-gangguan. Terus ada terus. Karena hutan juga sih ya Mas ya. Maksudnya lah terus ya Mas. Aku udah pernah dengar lagi nih katanya kalau di Kalimantan kan emang apalagi di tengah hutan ya. Pembukaan lahan baru mungkin ada beberapa hal yang nggak boleh dilakuin kayak gitu. Oh iya Mas. Yang maksudnya adatnya di situlah. Iya. Apa aja tuh? Iya, kalau di sana itu ya aku juga dikasih tahu sama orang pribumi sana ya. Waktu awal-awal saya merantau ke Kalimantan itu diberitahu sama orang Dayak asli. Ya kalau di sana itu nggak boleh bakar ikan asin, terus bikin nasi goreng itu Mas. Itu apa ya bikinnya itu di siang hari atau malam hari Mas? Apa setiap waktu pokoknya jangan Kalau lakuin bakar itu. ikan asin itu nggak kenal pagi, siang, malam. Intinya itu nggak boleh. Kalau bikin nasi goreng itu yang nggak boleh itu malam katanya. Kalau siang pagi masih aman lah Iya, ya, masih boleh ya. aman. Terus kalau misalnya nekat nih Mas bikin nasi goreng malam hari itu, misalnya cuaca kan hari ini cerah. Nah kita nekat bikin nasi goreng, itu terus tiba-tiba itu mendung, hitam, terus anginnya gede Mas, hujannya juga gede gitu. Itu yang pernah saya alami sih kayak gitu. Terus kalau yang bakar tadi apa? Ya kalau yang bakar ikan asin itu kalau misalnya kita itu nggak nurut tetap bakar ikan asin itu, ini yang udah kejadian ya Mas ya. Yang udah kejadian sepulang dari Kalimantan itu biasanya itu gila Mas. Kayak gitu. Iya, ada kan tangga desa saya pulang dari Kalimantan karena ya gitu bandel lah ya intinya bandel, ya. Dibilangin bandel, dia tetap bakar ikan asin, pulang-pulang itu gila Mas. Ya jadi buat teman-teman mungkin yang ya gimana ya kalau lagi berada atau merantau itulah ya Mas tepatnya dimanapun ikutin adat yang ada kayak gitu ya. Karena kadang adat itu maksudnya kayak tradisi seperti itu apa dan sebagainya, pantangan lah intinya. Pantangan-pantangan seperti itu kan sebenarnya karena ada sebab dan akibat kan kayak gitu. Tapi ada lagi satu Mas ini apa yang itu? Adat sana juga barangkali ya, saya juga dikasih tahu sama pribumi saya. Kalau misalnya cuaca itu panas hujan itu di telinga itu harus dikasih rumput Mas. Rumput sembarang kayak gitu, sembarang rumput. Pokoknya rumput dikasih ke telinga sini Mas. Diselipin kayak gitu ya. Diselipin di telinga. Ya saya juga kurang paham maksudnya apa, cuma karena saya itu di situ tuh pendatang dan merantau ya. Saya nurut aja. Misalnya kalau cuaca lagi kayak gitu, saya cari rumput, saya selipin di telinga. Saya cari aman aja lah Mas kan gitu. Tapi belum ada kejadian yang mungkin nggak ngelakuin itu. Kenapa kayak gitu, tahu nggak Mas Jarwo? Kalau kejadian katanya udah pernah, cuma saya sebatas dengar saja. Gimana tuh? Cerita dari itu katanya, kira benar landaknya ya mohon di koreksi lah nanti ya. Buat teman-teman karena kita kan maksudnya ngerantau ya, posisi Mas Jarwo di sana kan ngerantau. Gimana Mas itu? Katanya kalau pernah ada yang kejadian itu ya gitu. Kalau misalnya itu Mas cuaca kayak gitu, katanya kalau orang sana itu datangnya apalah, saya lupa itu karena udah lama. Nah maksudnya itu kita tuh disuruh nyelipin
rumput itu di telinga supaya jadi si setan itu ngelihat kita itu rumput, Mas. Gitu. Jadi ngelihat kita itu rumput, kayak bukan nyamar orang. ya. Iya. Kayak nyamar. Kalau kejadian katanya udah banyak sih yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin emang lagi nyari kayak gitu, Iya, mungkin tapi ya. Kalau untuk keasliannya saya kurang paham juga sih. Karena ya kadang kan maksudnya kayak kita ngerantau di mana kan kadang emang ada cerita-cerita kayak gitulah ya, dari teman, dari siapapun gitu. Terus Mas Jarwo kan itu tadi di rantau ya, Mas. Terus kalau di Mas Jarwo di sini kan juga kebetulan nikah sama orang sini kan, aslinya bukan orang sini. Kalau di tempat ini nih, Mas, maksudnya kalau di kampung inilah udah pernah belum sih? Kalau di kampung ini kejadian-kejadian seperti itu sih saya jarang, Mas. Tapi kalau ya penampakan sih saya ya sering lihat gitu. Kalau kejadian-kejadian kayak gitu sih, itu penampakan kalau di gini, Mas. Kalau di sini, Mas, itu apa sih sebenarnya yang? Ya banyak, Mas, jenisnya, Mas. Karena beda tempat beda itu juga ya. Banyak jenisnya. Mungkin Mas. salah satu lah, Mas Jarwo pernah lihat di mana kayak gitu, dan yang mungkin menurut Mas Jarwo ini yang jangan yang itu lagi gitu. Oh, kalau yang itu ini, Mas, paling ini ya. Ya mohon maaf lah, saya nggak saya sebutin lah ya. Perempuan aja gitu lah ya. Perempuan itu merah, Mas, itu. Di sini ada gitu, Mas? Iya. Ada gitu. Iya, nggak jauh dari sini lah. Ya namanya di desa lah ya, Mas, ya. Kayak gitu kan pasti ada lah. Soalnya aku juga baru dengar malah, Mas, kalau maksudnya di sini loh ya, di kampung ini ada apa ya? Ada kayak gitu yang warnanya merah kayak gitulah. Oh, ada banyak, Mas. Ada banyak kayak gitu. Banyak, Mas. Terus kalau kayak gitu katanya kalau di film-film kan dulu udah pernah ada filmnya kan, Mas. Katanya kalau yang merah itu lebih sering mengganggu kayak gitu. Itu ya maksudnya pas Mas Jarwo sendiri melihat itu tuh gimana kayak gitu? Emang diganggu atau dinampakin aja kayak gitu? Iya, kalau katanya kalau yang merah itu yang galak, Mas. Iya, katanya ya, gitu. Kata orang-orang kalau yang merah itu yang galak ya. Kalau saya sih maksudnya bukannya nggak percaya. Cuma kalau untuk maksudnya ke asliannya kan saya kurang tahu. Saya juga dengarnya kan dari orang-orang. Jadi emang mungkin cuma nampakin aja kayak gitu, yang nggak ada gangguan lah ya. Nggak ada gangguan, cuma menampakkan diri aja. Oke. Ya, mungkin cerita malam ini cukup banyak ilmu ya, maksudnya dari Mas Jarwo kita belajar kalau merantau dimanapun kayak gitu ya, Mas. Kita bakal mengalami ya mungkin sesuatu yang nggak kita inginkan, seperti gangguan-gangguan yang nggak kelihatan karena emang hidup kan berdampingan, dan ya percaya nggak percaya emang ada kayak gitu kan. Tapi ini ada lagi satu ini kejadian yang menurut saya semenjak kejadian itu kita semua itu jadi tahu lah. Itu di mana, Mas? Ya masih di Kalimantan. Oh, masih merantau ya? Iya, masih merantau di Kalimantan itu. Waktu itu ya biasalah, namanya kita ini kan kerja, Mas. Iya, benar. Yang kerja kan pasti ada capeknya. Biasa karena waktu itu masih anak muda kan kita ya cari anget-anget. Iya, benar. Gitu, ya. Pada malam itu kita cari anget-anget. Kita itu minum lah, Mas. Minum. Nggak lama kemudian ini saudara saya nih kesurupan, Mas. Oh, kesurupan kayak gitu, Mas? Iya, kesurupannya asli pribumi situ. Oh, intinya yang jaga situ ya? Iya, jadi sih ada untungnya juga, Mas. Jadi kita ini jadi tahu. Jadi di situ itu saudara saya kesurupan itu diberitahu, Mas, bahwa kalau di sini itu harus kayak gini, bahwa di sini itu harus kayak gitu. Nah, semenjak kejadian itu kita jadi tahu, Mas. Jadi misalnya kita mau kerja pagi, oh iya kita jadi teringat kita harus ngelakuin apa dulu kayak gitu kita ya. Harus apa dulu, misalnya kita mau ini, oh kita jadi ingat harus gitu. Nah itu, Mas. Jadi kesurupan tapi menurut saya itu ada hikmahnya gitu. Oh iya, intinya mungkin kesurupan itu kayak ngasih tahu mungkin ya, karena pendatang. Jadi mungkin mereka belum tahu nih, diingetin dulu lah intinya kayak gitu. Kalau mungkin udah seperti itu lagi lah baru kayak gitu kan mungkin ya. Terus kejadian itu sendiri
dialamin berapa orang? Maksudnya kesurupan itu emang ketika lagi minum kayak gitu atau pas apalagi gitu ada lagi apa enggak? Setelah kejadian itu yang ada lagi kedua kalinya Mas. Kedua kalinya Itu karena apa Mas? ya sama karena kita semua lagi pada minum kayak gitu lagi. Itu kesurupan lagi saudara saya. Nah di situ diberitahu Mas kayak gitu. Misalnya kalau mau minum itu harus kita itu buang kita ngasih iya gitu. ngasih ngasih setutup botol itu Mas. Iya. Itu bukakan pertama kita kasih di situ. Kan udah diberitahu kalau misalnya mau minum itu kasih sana kasih sini kasih sini itu. Iya, jadi kayak mungkin kalau di Jawa nyuwun sewu lah ya, kayak meripun dulu kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya nggak di Jawa, kalau nggak di sana sih sama aja lah Mas ya. Iyalah. Iya kayak di sini pun kan cuma mungkin kan adatnya aja yang beda. Iya benar. Jadi apa ya, mungkin ya meripun lah nyuwun sewu kayak gitu sama yang karena ya mereka kan ada di manapun kayak gitu. Mungkin ya maksudnya yang bisa melihat kayak gitu kan. Oh ya ada lagi Mas ini Mas. Apa lagi? Ini kalau kita misalnya masak nih Mas ya. Entah itu masak apa aja lah, pokoknya masak apa aja, bikin nasi itu kita harus ngasih misalnya nasi 1 sendok, terus sayur 1 sendok, terus ada lauk apa ya tetap 1 sendok. Itu dikasih di piring Mas, dijajarin di piring, udah digeledakin aja di dapur gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya maksud dan tujuannya saya juga kurang tahu, cuma katanya harus begitu gitu. Iya kayak ya mungkin ada juga ya, Iya, adat situ juga kayak itu. Jadi sebenarnya kalau orang sana sih nggak ngelakuin. Enggak, maksudnya kalau orang sana itu nggak jauh beda sama orang Jawa lah. Kalau emang udah kenal lah, baik-baik orangnya. Iyalah, jelas dimanapun kayak gitu orang-orang pasti, apalagi di Indonesia nggak ada orang jahat. Mungkin maksudnya gimana cara kita aja berkomunikasi kan kayak gitu. Ketika kita di sana nggak apa ya, nggak macem-macem, kita di tempat orang merantau emang niatnya baik ya, tetap orang-orang sana tetap menerima dengan baik juga. Tapi kejadian-kejadian di sana menurut saya yang paling ekstrim lah, karena saya belum pernah melihatnya lah gitu ya Mas. Itu sih kejadian teman saya Mas ya. Jadi teman saya itu kalau nggak salah bertiga atau berempat itu lembur Mas, lembur ngecat itu Mas. Iya. Lembur ngecat itu. Ya awal adalah penampakan yang menyerupai jadi temennya. Iya. Tuh, dipanggil kok nggak nyaut gitu. Ya. Masuk ke kamar mandi, terus dibuntutin ke kamar mandi, nggak ada orang. Nah itu yang paling ekstrim ini Mas. Jadi kan si kuas itu jalan sendiri kayak gini Mas. Jalan sendiri kayak gitu. Berarti semua yang lagi lembur itu lihat semua Mas? Lihat. Jadi kuasnya itu jalan begini Mas, kayak orang lagi ngecat. Itu menurut saya yang paling ekstrim itu. Cuma kejadian itu teman saya sih yang ngalamin kayak gitu ya. Waktu itu saya nggak ikut lembur. Itu cerita dari teman saya. Emang se-ekstrim itu ya berarti ya, maksudnya sampai kuas bisa nguas sendiri gitu kan. Mungkin. Coba kalau saya yang lihat Mas lari Mas. Tapi itu teman-temannya malah nggak lari kayak gitu. Apa gimana? Apa mereka tetap kabur kayak gitu? Iya kalau awalnya itu bengong Mas. Kami cuma lama kelamaan kan berkuduk merinding nih Mas. Nah itu baru pada lari. Jadi emang ya kadang emang kayak gitu sih. Jadi percaya nggak percaya dulu ya. Uasnya bisa jalan sendiri gitu. Kalau saya sendiri ini Mas, saya kan tidur sekamar itu berdua sama saudara saya. Nah, waktu itu saya itu tidur duluan. Saya tidur duluan. Udah tarik selimut, pasang handset kan, baru mau pasang ini, ada suara Mas, suara gini, gitu. Dehem kayak gitu ya. Saya lari Mas. Lari ya gitu. Saya lari, nusul teman-teman. Kayak itu kan kontrakannya ada berapa ya? Kan satu rumah, satu mes itu ada 6 rumah. Saya paling pojok sama saudara saya, yang lain itu di tengah. Saya nyamperin teman-teman yang di tengah. Saya cerita di situ bahwa saya gini. Akhirnya kalau nggak salah kita kan orang 8 Mas. Akhirnya
itu kamar ukuran 2,5 kali 2,5 itu buat tidur berenam Mas. Karena udah saking takutnya ya. Iya. Dan ya cerita sebenarnya Mas Jarwo juga salah, maksudnya cerita pas malam-malam juga, jadi yang lainnya kan juga ikut aduh kayak gitu juga, takut maksudnya itu dengamnya cuma dengam kayak gitu aja. Ya, cuma kayak gitu. Cuma suaranya itu keras Mas. Jadi kayak gede kayak gitu gede, ya. Di kamar kan ya, suara kayak gitu aja keras Mas. Kayak apa sih? Ngelowongnya apa bahasa Indonesia apa ya? Suaranya itu kayak gema gitu, gema. Ya. Gema itu. Oh. Jadi mungkin masih ada lagi atau enggak Mas? Maksudnya pengalaman-pengalaman rantau gitu. Kalau di Kalimantan sih kayaknya itu udah semua udah sih, ya? Iya. Udah. Oke. Terima kasih buat Mas Jarwo untuk malam hari ini udah sharing, udah bagi pengalaman ya. Intinya buat teman-teman apa ya? Ya mungkin banyak belajar juga sih bahwa di rantau itu ya enak nggak enak lah, intinya cari rezeki dimanapun ya tetap niatnya cari rezeki harus mau nggak mau lah ya Mas. Mau nggak mau, enak nggak enak harus dilakuin lah. Terima kasih sekali lagi buat Mas Jarwo, terima kasih buat Mas Aan dan teman-teman, Mas Dewa dan yang lainnya yang udah nemenin malam hari ini di belakang kamera. Terima kasih, dan saya juga jangan lupa buat teman-teman ngingetin buat teman-teman untuk subscribe, like dan komen. Silakan buat teman-teman mungkin komen-komen apapun lah, intinya buat kemajuan channel ini ke depannya. Intinya komen yang positif, mungkin banyak kekurangan atau apapun dalam cara kita bercerita atau cara kita berbicara, setting atau apapun lah. Intinya silakan di komen apa yang harus kita perbaiki lagi, kita akan usahain yang terbaik. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya Gerut, terima kasih Mas Jarwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.